Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar saudara? Wow. Hari ini kita akan celebrate saudara ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan selama seminggu dalam hidup kita. Ya saudara ya, saya mau bacakan sesuatu ya sebelum sebelumnya. Satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31 saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Saudara, ada amin saudara? Yuk saudara, inilah saatnya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan menghampiri kita, Dia akan memberi kita kekuatan baru saudara. Jadi saudara yang mungkin kemarin seminggu ngalamin hal-hal yang gak menyenangkan atau ada masalah, saudara jangan takut karena Tuhan memberi kekuatan saudara ya, amin. Jadi saudara yuk siapkan hati, siapkan pikiran, saya berikan semuanya buat Tuhan, kita puji, kita sembah Dia. Kita tinggikan namanya di tempat ini. Amin. Yuk kita siapkan hati, kita mulai dengan doa saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang sudah menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan Kau selalu menyertai dan Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Mengasihi kami dengan luar biasa. Karena itu biarlah Tuhan kami mau berikan penyembahan, kami mau berikan pujian, kami mau berikan hati kami hari ini, kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua tentang Engkau Tuhan. Engkaulah pusat dari segala kehidupan kami. Biarlah kami tinggikan Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kami pun akan menerima hal yang baik yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi semua pemain musik, singer, song leader Tuhan, semua pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami akan ngalamin Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan buat setiap kita yang siap, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Christ Culture, haleluya, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya kita semua di sini rindu ya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah datang, Dia ada di sini. Gembala saya selalu bilang, kita mau terima yang terbaik. Amin. Gembala kita Yesus yang agung. Kita punya gembala yang luar biasa, punya pastor yang luar biasa. Mengingatkan kita tuh bisa menerima yang terbaik loh dari Tuhan kalau kitanya ready. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat segala sesuatunya. Entahkah itu bebanmu, entahkah itu pikiranmu, atau apapun itu kesusahanmu. Hari ini Tuhan mau melepaskan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan. Di bawah kolong langit ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus. Amin. Oh. Bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, bukan karena kami wajar Tuhan untuk menerima yang terbaik Tuhan. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mau rendah hati Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kita sama-sama mau bilang,
angkat suaramu lebih lagi, dimuliakan, dimuliakan hanya Yesus, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, haleluya, yang bertata, Yesus yang berkuasa, oh, Yesus Tuhan, Kau sekali lagi dimuliakan, dimuliakan Yesus, ditinggikan Yesus, hanya Kau satu-satunya Tuhan, Kau Rajaku, kami mau respect Engkau Tuhan, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau lebih keras lagi, hanya Yesus yang saja patut dimuliakan, dimuliakan, Kau lebih tinggi dari segalanya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan hati kami Tuhan, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh Raja kami Tuhan,
kuasa Tuhan. Yesus Tuhan, sekali lagi kita mau bilang dimuliakan. Ini hati kami Tuhan. Kami benar-benar sadar Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan yang terbaik. Kau Raja kami Tuhan, Kau mengatasi segalanya. Kau yang paling bertata, Kau nomor satu Tuhan. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita agungkan Dia. Oh, amin, amin, amin. Engkau Yesus Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita agungkan Dia. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. 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 Oh, Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau respect Tuhan. Kami mau menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau respect Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau kami menganggap Engkau tidak penting. Kalau kami selalu membuat Engkau nomor 2 Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kami. Kalau kami membuat Engkau Tuhan nomor 2 dalam setiap tindakan kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kau yang terutama, mari kita mau bilang you are number 1 Tuhan. You are Kau number yang 1, terutama. Oh, you are Tuhan. number 1, Jesus. You are number 1, Lord. Kau yang terutama Kau Tuhan. yang terutama Tuhan Yesus. Kau yang terutama di Kau yang kehidupan terutama kami Tuhan di Tuhan. hidupku Di Tuhan. pikiran kami Tuhan. Kau yang terutama Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang terutama. Oh Tuhan Yesus. Hey. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah hadir Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Rata syekera bara bara bara. Rata kasyekera bara 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 bara. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Apakah Dia layak saudara-saudara pagi hari ini? Apakah Dia layak disembah pagi hari ini? Apakah Dia layak disembah pagi hari ini? Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah sekali lagi. Kau yang
saudara-saudara. Mari kita agungkan Tuhan sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Saya mau mengajak kita semua untuk mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Dan sama-sama nyanyikan sekali lagi, kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi, kau yang layak. Kau yang layak disembah. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Dia yang layak. Oh, Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan. Engkau layak dimuliakan karena Engkaulah Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih salamnya dong kanan kirinya. Minimal 7 orang. Minimal 7 orang. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus pagi hari ini, amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama ya. Hai, hai. Thank you Jesus. Haleluya. Terapu. Kau jadikan aku ciptaan baru. Gelapkan tanganku dan memujimu. Ayo dong angkat tangannya. Hidupku. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Sama-sama ya, keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tandanya. Hey, haleluya. Sungguh tiada tandanya. Hidupku Tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. kasihmu dan selalu Cukup bagiku. Semua tangan ke atas ya. Keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpanjang dari indahnya dunia. Segalanya Yesus mulia. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Wow, wow, mulia namamu. Ayo dong, lebih keras lagi tepuk tangannya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia pencipta semesta. Dia menciptakan kita dan mencintai kita. Dia layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus.
for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tara. Kami nyatakan Yesus mulia. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Wow, wow, mulia namamu. Sama-sama sorakan mulia namamu. Siap semuanya masih mau memuji Tuhan? Ayo dong sorak-soraknya katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama ya. In love day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to your heart and to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is in the sky. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is in the sky. 1, 2, 3, 4. Hey. Hallelujah. New way. Walk within me. You're in my heart forever. Walk within me. Walk within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Sekali lagi ya, jemaat Tuhan harus lebih keras ya. With fire. Ayo lebih keras. Your love is in the same, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is in the same, by my side in my life, shining through me every day. Your way. Work within me, work within me. You're in my heart forever.
you Jesus. Thank you Father, thank you Holy Spirit. Bangkitkan kami setiap anak-anak muda, yang dewasa, yang inhat. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan perbuatan. Karena Engkau yang kudus Tuhan, maka kami dapat menjadi yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thousands generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who come before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, And if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. yes, Lord Jesus. If you walk in freedom, And if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Come on, we'll sing. Sing the song forever and amen. Let the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Let your glory fall in this place. Oh. Hallelujah. Mari jemaat Tuhan. Kalau selama ini kita menghidupi kemuliaan kita sendiri. Pagi hari ini Yesus pribadi yang layak untuk mendapatkan segala kemuliaan. Kalau selama ini atau mungkin beberapa waktu lalu kita menghidupi kemuliaan bagi diri kita sendiri. Mari kita mulai serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus yang layak, yang sanggup menerima segala kemuliaan. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menahan kemuliaan. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menanggung sebuah kemuliaan yang begitu besar. Maka dari itu mau gak kita memuliakan Tuhan, mau gak kita meninggikan Tuhan pagi hari ini. Karena Dia Allah yang layak dari ribuan tahun ke ribuan tahun sampai hari ini. Namanya kekal, namanya tetap, namanya tinggi, namanya luar biasa. Dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Tuhan, Raja segala raja, dokter segala dokter, penyembuh dari segala penyembuh. Hei, haleluya. Mari saudara-saudara kita tinggikan Dia. Mari kita tinggikan Dia, haleluya. Setiap nama yang ada di dunia ini, namamu lebih tinggi. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk mengangkat tangan kita. Tanda kita menyatakan bahwa Engkau yang layak. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Biar ini menjadi sebuah tindakan profetik bagi hidup kita, bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, besar maupun kecil. Aku punya Tuhannya. Sambil tangan ke atas kita nyatakan, Dia sanggup, saudara-saudara. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidupmu. Sekali lagi sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat Tuhan, percaya ku terima sekarang. Suaramu lebih tinggi lagi dan nyatakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekali lagi saudara-saudara, ini tindakan iman kita. Angkat suaramu lebih tinggi lagi, angkat tanganmu lebih tinggi lagi dan nyatakan, aku punya
ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang juga adalah Bapa kami. Berkati kami sebentar Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kayak mau belajar tentang doa, biar Tuhan memberkati kami. Berkati kami, ubah cara berpikir kami lebih lagi, buat kami mengerti, mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan kayak mau buka hati kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar dalam segala keterbatasan yang ada, biar semua firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dimengerti dan boleh bertumbuh dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, selamat pagi, apa kabar semuanya? Ya. Saya mau ajak kita lihat satu doa ini ya. Saya undang Magit berdiri dulu sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Kita ucapkan doa yang Tuhan Yesus ajar kita bersama-sama. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saya mau ajak kita lebih dalam lagi dalam ini dan saya mau ajak kita belajar tentang the real prayer. Ya, the real prayer. Di sesi ini yang saya harap adalah ada beberapa pertanyaan yang akan terjawab. Banyak orang bertanya, gimana sih cara doa yang benar? Ya, seperti gimana caranya doa kita tuh pasti didengar Tuhan, benar dan didengar. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Tuhan masih bicara secara pribadi sama kita? Apa Tuhan bicara lewat orang lain juga? Apa Tuhan mengizinkan kita minta tanda kalau berdoa? Apakah Tuhan menjawab doa? Kalau iya, tandanya apa itu dari Tuhan? Apakah perasaan damai sebagai tanda itu jawaban Tuhan? Ya. Nah, pertanyaan lain juga ini, buat apa berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu segalanya, terus kita mesti berdoa apa lagi? Kan kita minta merubah Tuhan enggak? Tuhan sudah menetapkan, Dia sudah maha tahu, buat apa lagi berdoa? Nah, saya jawab dulu yang terakhir ini ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan paling populer tentang doa, kira-kira begitu. Nah, kalau Tuhan sudah tahu segalanya, kalau Tuhan sudah menentukan segalanya, buat apa kita berdoa? Karena Tuhan yang tahu segalanya. Jawabannya yang putih bawah, kurang kelihatan ya, tapi nggak apa-apa ya. Tuhan yang tahu segalanya, bukan kita. Kita nggak tahu apa-apa. 1 menit lagi terjadi apa juga kita nggak tahu. Apakah sebentar lagi ada gempa atau enggak, kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Nah, bukan kita. Nah, karena itulah kita berdoa. Karena kita nggak tahu, Tuhan tahu, kita nggak tahu, kita perlu berdoa. Kalau sudah lihat gini loh, jadi Tuhan merubah sesuatu nggak sih? Enggak, tapi gini, Tuhan tuh memutuskan untuk melibatkan kita di dalam rencananya. Kita nggak tahu apa-apa, kita berdoa supaya kita tanya Tuhan, Tuhan saya harus apa? Tuhan kau mau saya ngapain? Untuk itulah kita berdoa karena Tuhan memilih kita untuk melibatkan kita di dalam prosesnya. Dia tahu dia akan bikin apa. Karena itu dia libatkan kita untuk berdoa, untuk terlibat dalam prosesnya. Contohnya Elia, Yakobus 5.
Oke. Yakobus 5. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Elia nggak tahu, Tuhan tahu nggak dia akan tahan hujan? Tahu. Tuhan cuma gini, dia pilih Elia untuk dilibatkan dalam rencananya. Caranya gimana? Waktu Elia berdoa. Waktu Elia berdoa Tuhan bilang, aku mau lakukan ini, kamu bikin ini ya. Makanya doa itu lebih gini, bukan mengubah Tuhan, doa itu mempersiapkan kita, doa itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Tuhannya sudah punya rencana, dia tahu yang mau dia kerjakan, kita yang kadang-kadang masih gak setuju dengan rencana Tuhan. Diubah waktu kita berdoa, kenapa Tuhan begini? Tuhan kasih tahu kita, Tuhan jelasin kita supaya kita diubah. Kenapa dia persiapkan kita? Kenapa dia ubahkan kita? Karena dia mau melibatkan kita di dalam rencananya. Dan doa itu sarana komunikasi. Enggak cuma sekedar mau libatin rencana, ngobrol sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah tadi kita udah lihat Tuhan Yesus ajar kita waktu orang lain. Gimana sih caranya berdoa? Lalu Tuhan Yesus ajar doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu bukan mantra. Sebenarnya doa Bapa kami itu gak usah diulang-ulang karena itu lebih powerful dari yang lain. Mau dipakai juga boleh, tapi sebenarnya doa Bapa kami bukan mantra, tapi prinsip doa. Doa Bapa kami itu ngajar prinsip doa. Saudara kalau saudara baca nanti bagus sekali kemarin kita belajar gini. Saudara tahu ada anak sulung dan anak bungsunya datang sama bapaknya, bagi dong harta gua, yang dia minta hartanya dia, bagi dong harta saya. Ya kan? Saudara tahu di ayat itu harta yang dibicarakan Alkitab yang pertama bicara harta, uang, tapi yang kedua juga bicara gini loh. Prinsip hidup. Arti kata harta itu bukan cuma materi tapi prinsip kehidupan. Jadi waktu bapaknya bagi itu dia bagi prinsip kehidupan bukan cuma harta. Cuma sayangnya sama yang bungsu dijual. Kalau Tuhan kasih kita prinsip kehidupan, jangan jual prinsip kehidupan itu. Jangan menyerah, jangan tukar dengan prinsip kehidupan yang lain. Oke? Nah, harta bicara prinsip kehidupan. Harta di dalam ayat itu juga bicara gini, substance, esensi kehidupan. Nah, doa Bapa kami itu juga esensi kehidupan, prinsip doa. Saudara boleh pakai doa yang lain tapi mengertilah prinsipnya. Nah apa prinsipnya? Yang pertama begini, Bapa kami yang di surga. Katakan Bapa kami yang di surga. Buat saya, boleh enggak setuju minta maaf, tapi buat saya ini inti dari Bapa kami. Dari doa Bapa kami. Dari doa yang diajar Bapa kami yang di surga. Bahwa saudara tahu siapa Tuhanmu, siapa dirimu. Dia Bapa, kita ngomong sama siapa? Kita bukan ngomong sama pejabat yang bisa dengar, bisa enggak. Ya kan kadang-kadang kalau pejabat lewat semua orang berharap bisa foto kan. Mau salaman aja kadang-kadang kelewat salam tangan kita kan. Kenapa? Karena ya tergantung dia, moodnya dia. Kalau ini doa tidak sama pejabat yang begitu. Kita doa sama Bapa. Kamu anak. Setiap kali kita berdoa Tuhan bilang nih, tiap kali kamu berdoa. Kan orang bilang, ajar kami berdoa dong. Oke. Ingat tiap kali kamu berdoa sama Bapamu. Dan statusmu adalah anak. Sehingga kamu gak perlu ragu lagi untuk berdoa. Kamu gak perlu ragu kamu didengar apa enggak. Setiap kali kamu berdoa, ingat kamu anak dan dia Bapa. Jangan bingung. Dan inilah intinya. Selebihnya nanti penjelasan hubungan Bapa dengan anak. Galatia 4 menegaskan ini. Dia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima jadi anak. Lewat karya salib Yesus, saudara dan saya jadi anak. Kita jadi anak bukan karena saudara lebih pintar dari yang lain. Kita jadi anak bukan karena saudara lebih memberi daripada yang lain. Kita jadi anak bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Kita jadi anak karena Yesus menebus kita. Diampuni. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa kok Roh Kudus bisa ada dalam kita? Karena kita anak. Dan lewat Roh Kudus itu kita bisa bilang, ya Aba, ya Bapa. Itu panggilan paling akrab sama ayah, sama papa. Amin. Panggilan paling akrab.
Anak saya hampir jarang panggil saya pap, dia panggil saya bro. Itu panggilan paling akrab dia. Masuk kamar tadi malam saya sudah tidur ya. Bro, udah tidur bro? Udah. Tadi Caca diberkati mau boleh ngobrol gak? Udah ngantuk, coba besok aja. Ya, bro. Dan kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jadi kalau kamu anak, kamu juga ahli waris. Ahli waris apa? Prinsip kehidupan. Ahli waris kuasa, ahli waris segala yang Bapamu punya. Makanya tiap kali berdoa, panggil dia Bapa. Ada yang lebih suka panggil dia Daddy, it's okay, panggil pakai yang paling akrab. Tapi kamu mesti tahu, bukan soal, keren banget Daddy. Ya kan? Bukan soal keren-kerenan, tapi gini, sadar nggak lu anak? Sadar nggak dia Bapamu? Setelah itu apa? Dikuduskanlah namamu. Katakan dikuduskanlah namamu. Nah dikuduskanlah namamu memberitahu kita ini. Bapamu tuh pribadi yang kayak apa? Dia Bapamu dan dia kudus. Dan kalau dia kudus, dia Bapamu kudus, anakmu juga kudus, anaknya juga kudus. Amin. Monyet anaknya siapa? Monyet. Anjing anaknya siapa? Anjing, nggak akan ada manusia punya anak monyet, setuju saudara ya? Ya kan? Monyet punya anak anjing, nggak ada gitu loh. Ya kan? Begitu juga kalau bapaknya kudus, kita juga kudus. Nah, kudus ini bicara apa sih? Menghormati Tuhan, katakan menghormati Tuhan. Lagi menghormati Tuhan. Ya kan? Setiap dikuduskanlah namamu. Kita diingetin, Bapa kita, dia kudus, hormati. Yang kedua bicara apa? Selalu terbuka buat pertobatan. Jangan buru-buru minta. Jangan buru-buru mengklaim dalam nama Yesus. Ntar dulu. Bapakku kudus. Ada nggak yang kita perlu bertobat? Kenapa? Karena seringkali waktu kita nggak mau sadar dengan dosa kita, hambatan yang paling jelas terhadap keefektifan doa adalah dosa. Dosa yang nggak mau diakui, dosa yang nggak disadari. Makanya setiap kali aku sadari, bukan untuk penghukuman, tapi justru gini, untuk kita ada pertobatan menyelaraskan lagi. Ingat tadi ini kan coba lihat, nah ini dia. Doa mempersiapkan kita, doa mengubah kita, doa melibatkan kita, doa sarana komunikasi. Nah kita dipersiapkan, dikuduskan lebih lagi. Kita diubah, dikuduskan lebih lagi untuk dilibatkan dalam rencananya. Yang setuju katakan amin. Yesaya bilang begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosamu. Makanya Tuhan bilang, yuk sebelum kamu ngomong lebih lanjut, yuk selaraskan dulu. Kalau memang ada dosa, bertobat, minta ampun, akui. Dia Allah yang setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dari sini saya harap saudara bisa mendapat jawaban, gimana doa yang benar? Gimana doa yang didengar Tuhan? Ya toh? Jadi dari sini Tuhan Yesus lagi mau ajar. Kan mereka nanya gini, ajar kami berdoa dong. Gini loh doa yang benar. Ini loh doa yang didengar Tuhan. Nah ini dia lebih jauh lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara apa? Yuk jangan hidup semau kita sendiri. Kita diingatkan dalam segala yang kita minta, mau doa yang dijawab Tuhan, mau doa yang manjur kira-kira begitu, diingatkan begini, apa yang kita minta perlu sesuai dengan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. It's not about me. Dalam doa bukan soal kita mau ini, kita mau ini. Kita juga perlu tanya, apa kehendakmu ya Tuhan? Apa kehendakmu? Apa kehendakmu dalam hidupku? Apa kehendakmu dalam keluargaku? Apa kehendakmu dalam hubungan pacaranku? Apa kehendakmu dalam sekolahku? Apa kehendakmu dalam segala sesuatu yang kita lakukan? Dan doa kerajaan ini juga doa yang berani loh saudara. Pada zaman itu sama seperti gini loh. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Itu zaman kerajaan Romawi. Dan saat itu orang gak boleh nyembah yang lain selain nyembah kaisar. Kaisar tuh dianggap ada kuilnya kadang-kadang yang harus disembah. Jadi waktu berdoa begini mereka mau bilang nih, Kaisar bukan Tuhan kami, tapi Bapa adalah Tuhan kami. Yahweh di dalam Yesus itulah Tuhan kami.
Amin. Itu sama seperti gini loh. Jadilah presiden Tuhan. Ya kan? Di Indonesia seperti di surga. Oh, surga bisa ditangkap Prabowo, kira-kira begitu kan? Ya, tapi ini bicara soal gini, kita bicara bahwa gini, kita mau ikut Tuhan. Ini bicara gini, saya nggak lagi mau pacaran sembarangan. Ini bukan bicara, saya juga nggak mau kerja sembarangan. Saya mau belajar bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di pekerjaanku seperti di surga. Ini prinsip doa. Dan waktu orang udah menyelaraskan hatinya sama rencana Tuhan, apa yang dia minta akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Bahwa kita bekerja bukan untuk yang lain, kita bekerja untuk menyatakan kerajaan Allah ini. 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang ini, dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi waktu saudara minta sesuai kehendaknya, Tuhan akan mengabulkan. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah kita peduli sama kerajaannya? Apa kita sedang membangun kerajaanku sendiri dan minta dia mengabulkan doa kita? Agak berat. Agak berat kalau begitu. Nah, maksud saya? Ya kan? Tapi kalau kita mau belajar. Nah, terus gini, kenapa kenapa kerajaan Allah sih? Kok gue nggak tertarik sama kerajaan Allah? Karena kadang-kadang kita belum mengerti seperti apa kerajaan Allah. Kemarin bagus kita belajar tentang kerajaan Allah, terus Kak Jo bilang ini, Jonathan Patesme, kenapa orang-orang kadang-kadang nggak ngerti tentang kerajaan? Karena belum tergambar di sini. Kita tuh perlu tergambar, terimajinasi. Makanya dia bilang lahir baru. Lahir baru tuh bicara gini, bukan soal keselamatan kalau menurut dia. Lahir baru soal gini, oh ngerti sekarang saya. Melihat dengan cara yang baru, berpikir dengan cara yang baru, karena sekarang saya ngerti maksudnya apa kerajaan Allah. Saya dulu mengerti kerajaan Allah waktu saya baru menikah. Saya ikut sekolah misi. Dan waktu itu saya full timer, saya melayani misi. Itu dulu buka gereja. Itu yang saya tahu misi. Dan saya supaya lebih efektif, saya sekolah. Di sekolah itu belajar tentang misi kerajaan Allah. Dan bukunya sampai sekarang masih ada di rumah saya. Kita lagi baca, tebal segini, bagus sekali. Saya cerita sama tim saya gimana kalimat-kalimat pertama dari buku itu yang mengubah saya, membuat saya lahir baru, mengerti seperti apa kerajaan Allah. Waktu dibilang ini, yuk kita buka Alkitab, Tuhan datang buat siapa sih? Orang yang terhilang, orang yang sakit, orang yang tertindas, orang yang terbuang. Ini ayat terpisah semua loh saudara. Orang kusta, orang yang dijauhi pemungut cukai, apalagi orang miskin, orang kecil, orang yang dianggap paling kecil, orang yang waktu dibaca, coba suruh baca baik-baik Alkitab bicara itu. Di situ saya melihat, oh kenapa Tuhan datang buat mereka? Karena Tuhan mau memulihkan mereka dan mereka itu termasuk kita. Kita adalah orang yang terhilang, orang yang berdosa, jadi kita tidak perlu pura-pura baik untuk diterima Tuhan. Kamu orang berdosa dan Tuhan bilang ini, Tuhan datang buat kamu. Tuhan datang untuk memulihkan hidupmu. Tuhan datang untuk mengasihimu. Dan waktu saya mengerti saya mengerti seperti apa kerajaan Allah. Disitulah saya mengalami mungkin bisa dibilang proses lahir baru, cara berpikir yang baru membuat saya mengerti buat apa saya hidup, buat apa saya melayani, buat apa gereja ada. Sejak hari itu doanya tentang gereja juga beda, ya kan? Mulai nangkap, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu yang membuat, kalau kalian tahu saya di gereja, saya nggak kebawa untuk jadi pendeta yang ngumpulin uang. Kenapa? Karena lahir baru. Ya kan, karena melihat, oh ini toh. Oh ternyata bukan, saya nanti makin besar, makin ini, uang saya juga makin banyak dari gereja. Oh bukan. Nah waktu berdoa jadi enggak, Tuhan. Sementara beberapa pendeta muda datang juga ya, ngobrol ke Andi ini. Mereka tanya, pemasukannya berapa sih ke Andi? Kira-kira bisa hidup gak sih dari sini? Ya kan? Terus kira-kira nanti, kalau gitu kapan saya baliknya? Ntar tujuan lu apa bikin gereja? Tujuan lu apa? Tujuan lu apa? Ya kan?
Berapa sewanya? Berapa sewanya? Terus berapa persembahannya? Berapa dapatnya? Bentar, tujuan lu apa? Bentar lu, apa lu betul-betul datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, atau lu memang cari duit, atau ini usaha lu? Amin. Nah, waktu kita mulai belajar mengerti kerajaan Allah, kita bisa minta sesuatu kepadanya dan kita percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kalau gitu boleh nggak doa buat timnas? Ya aduh, ya kan kemarin menang lawan Arab ya. Wah, saya merasa surga di bumi itu saudara ya. Boleh nggak doa? Boleh. Tapi menurut saya doa buat timnas itu sarana komunikasi. Nggak fair buat saya mengklaim Tuhan kau harus jawab doaku supaya Indonesia menang. Terus saya kecewa waktu Tuhan tidak kasih Indonesia menang. Karena gini, kebetulan kemarin yang dilawan kan Arab, oke. Tapi kalau yang dilawan juga banyak yang berdoa gimana? Kita menempatkan Tuhan di posisi yang susah. Dan Tuhan bingung, ini anakku nih kan gitu, ini berdoa dalam namaku, gimana caranya? Saya harus, kalau ini kecewa, ini murtad. Wah Tuhan pusing. Itulah kalau kita kekanak-kanakan, amin saudara. Nah harusnya, terus kenapa kita berdoa buat Indonesia kalau gitu? Loh itu anak sama bapak, nonton bareng. Kita lagi nonton bareng, Tuhan Indonesia ya, Tuhan Indonesia menang dalam nama Yesus, aku berdoa. Segala kuasa-kuasa jahat ditengking dalam nama Yesus. Tuhan Yesus makan popcorn di samping kita juga misalnya gitu kan. Maksudnya nonton bareng, anak sama bapak lagi nonton bareng. Nonton, sorry ya kali ini Indonesia yang kalah, oh ya sudah, garing pisan, tapi ya sudah. Amin. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengajar kita untuk apa? Untuk mengajar bahwa minta dengan hati yang tidak egois. Enggak cuma mikirin diri sendiri, enggak serakah. Ya kan? Kalau minta pada hari makanan kami yang secukupnya. Coba saudara yang lagi usaha, saudara ini terus saudara berdoa supaya proyek yang lebih besar lagi, enggak salah. Tapi diingatkan, ntar lu. Saya lagi minta untuk makanan yang lebih dari cukup, loh sebetulnya enggak gue makan juga sih. Apa rencanamu dalam berkat ini? Apa rencanamu dalam berkat ini? Kenapa proyek ini kalau Tuhan kasih ada apa rencana di baliknya? Ya, kalau keuangan saya bisa berkembang lebih lagi dari ini, kira-kira apa rencana Tuhan? Apa yang ada di dalamnya? Oh Tuhan mau bilang kamu kan sudah lama gak liburan, kali ini kamu boleh liburan. Oh puji Tuhan, Bapakku baik sekali. Gak apa-apa. Amin. Ya kan? Terus kalau gitu liburan lagi, kita mesti milikin. Ini Tuhan atau gue ya yang atur-atur ya kan? Hal ini lihat nih, prinsipnya makanan secukupnya. Liburan boleh liburan yang secukupnya. Pakaian boleh pakaian yang secukupnya. Arsitek salah satu yang paling terkenal di Bandung kalau bikin lemari selalu kecil. Orang-orang yang bikin dan dia nggak pernah boleh, kalau lu mau udah bayar mahal nggak boleh ikut ngomong. Pokoknya kalau kamu mau gini, nggak mau, saya emang nggak akan rubahnya. Udah terkenal, pokoknya kalau bikin sama dia, lemarinya kecil. Terus gimana baju saya bagus? Kasih orang, dia bilang. Kamu udah kebanyakan, kalau lewat dari lemari ini, udah kebanyakan. Buat apa disimpan terus? Bagi orang, kalau kamu mau beli lagi yang paling lama kasih orang. Beberapa ibu kesel, ya udahlah. Ya, beberapa ibu nanti gue bikin gudang sendirilah, biarin aja. Tapi prinsip Bapa di surga mengajarkan kita untuk jangan egois. Coba lihat dalam doa-doamu, kamu sedang terus buat dirimu, atau kamu juga memikirkan yang lain. Yakobus bilang begini. Yakobus bilang begini. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya kan? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat itu, doa Bapa kami menjelaskan prinsip doa yang ada dalam seluruh Alkitab loh saudara. Kalau saudara lihat tadi pendukungnya dari perjanjian baru, dari perjanjian lama. Karena doa Bapa kami mengajarkan prinsip doa yang ada dalam seluruh Alkitab. Bagaimana doa yang benar, bagaimana doa yang didengar, bagaimana doa yang efektif. Boleh nggak jadi doa buat jodoh kita ya? Kan itu untuk keinginan kita.
Boleh nggak doa untuk kekayaannya? Jawabannya gimana? Boleh. Tapi kan kalau jodoh jangan minta 2 kalau sudah ada 1. Secukupnya, setuju? Setuju, secukupnya. Oke? Ya kan? Secukupnya. Jadi gitu. Nah, kita lihat. Jadi doa buat jodoh juga dilihat. Apakah itu doa yang penuh dengan nafsu? Nah, itu yang mau minta lagi kayaknya itu. Ya kan? Itu doa buat hawa nafsu atau doa yang memang benar. Nah, prinsipnya mengajarkan kita banyak hal. Doa untuk kekayaan secukupnya. Kalau lebih, doa baik-baik. Buat apa ini? Oh, saya kan perlu invest. Oke, tapi doa baik-baik. Sebetulnya kamu sedang berjalan dalam kehendakmu sendiri, keserakahanmu sendiri atau gimana? Jangan jual prinsip itu. Jangan seperti anak bungsu yang jual prinsip kehidupannya. Akhirnya dia hidupnya kacau dan aduh kalau di rumah bapakku nggak seperti ini. Hati-hati dalam banyak uang pun kita bisa merasa gini, kita bisa kacau dan aduh di rumah bapakku nggak kayak gini. Ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah pada kami. Ini bicara apa? Selalu dalam doa gini, prinsip apa? Selalu ingat betapa besarnya pengampunan Tuhan apa kita. Selalu ingat betapa besar kasih Allah sama kita. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, waktu itu kan, aduh susah banget nih orang tapi brengsek banget. Nah ingat, sebesar itu juga Tuhan mengampuni kamu. Tapi dia brengsek. Oh lu pikir lu gak brengsek? Lu brengsek. Tapi dia ulang-ulang terus Tuhan, mana tahan saya. Oh kamu pikir kamu gak ulang-ulang terus? Orang gak tahu, aku tahu. Kamu ulang-ulang terus. Dan aku ampuni kamu. Yuk kamu juga sekarang belajar ampuni yang lain. Wah ini tiap kalimat tuh dalam loh saudara. Mau doa yang radikal tuh gini, bukan cuma sekedar ramean, tapi mesti ngerti. Oh iya, doa yang radikal tuh gini loh, doa yang pribadi yang powerful tuh apa? Bahkan sampai membuat kita bisa mengampuni orang lain. Itu dong, karena kamu menyadari di dalam doa kita betapa Tuhan mengampuni kita. Keterlaluan dia. Seorang tante gemeter di depan saya. Tapi hidup tante hancur Andi, gara-gara dia. Saya sampai bilang ini tante, saya pegang tangan tante, saya ngerti. Maksud saya bukan ngerti tapi saya tahu susah, saya tahu. Saya berdoa supaya tante bisa mengampuni ya. Karena lihat, karena tante simpen terus itu sampai gemeter begini loh. Sampai gemeter, saya tahu betapa jahatnya dia. Saya tahu betapa hancurnya hidup tante. Dan saya tahu itu gak mudah. Rasanya kayak apa waktu itu terjadi, saya juga gak tahu. Tapi saya cuma bisa berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan tante bisa mengampuni ya. Karena dalam pengampunan, itulah tante sendiri yang akan dibebaskan. Tapi saya mau bilang begini loh, sampai hidup saya hancur. Dosa kita pun membuat Yesus harus disalibkan. Bahkan sejahat apapun orang menghancurkan hidup kita, kamu bisa membayangkan seperti itulah dampak dari dosa kita terhadap sehingga Yesus harus mati disalibkan. Amin. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mengingatkan bahwa semua ini memang kita hidup dalam dunia yang jahat. Kita selalu bergantung hanya pada Tuhan, minta Dia melepaskan kita dari yang jahat. Amin. Yang jahat tuh apa terutama? Kalau saya lagi banyak bahas gini, tanda, kalau sudah baca di Wahyu, ada tanda Tuhan kan, tulisan nama Allah tertulis di dahinya. Itu enggak usah ditato, jangan kuatnya. Jangan, Yesus, wah nama gue udah ditato, gue pasti masuk surga. Bukan begitu, nama Tuhan sudah ditatosnya, bukan. Sama seperti 666 itu juga bukan ditato di sini. Orang bilang, oh nanti chip di sini gini. Ya selama belum ada chip ditaruh di dahi, kita tenang, hidup gak apa-apa. Kenapa? Antikris masih jauh. Loh, Alkitab bilang antikris sudah ada dari kemarin. Dan dia sudah bekerja di tengah-tengah kita. Tuh Alkitab bilang, dia sudah bekerja di antara kita. Dan dia jangan-jangan sudah menguasai dahimu. Pikiranmu sudah antikris. Pikiranmu gini, baca Alkitab, enggak usah lah, antikris.
Ya kan? Aduh, saya gini, gua mah gak percaya lah, itu mah pendeta aja. Antikris, pikirannya sudah 666. Tapi kalau kita mau belajar memikirkan Tuhan gini, yang di sini apa? Apa-apa mikirnya nyontek. Kalau sini kenapa saya tahu mikirnya ke sekolahnya? Kalau sini beda lagi, kalau sini beda lagi gitu ya. Moodnya beda-beda. Nyontek. Tuhan, aku berdoa, jauhkanlah aku dari yang jahat. Itu maksudnya belajar untuk gini. Saya mau belajar hidup dalam. Itu nama Yesus ditulis dalam dahimu. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu sedang berpikir tentang Tuhan. Tidak selalu kita menang jujur. Tapi tadi, dia selalu mengampuni saudara dan saya. Ya kan? Tapi sama sekali bukan excuse untuk bisa hidup sembarangan. Karena setiap kali kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Selalu, kalau kita ada menyimpan dosa, ada dosa yang belum kita minta ampun, selalu kan akan menghantam kita balik kan. Dikuduskanlah namamu, Tuhan aku tadi gak kudus. Aku tadi ampuni aku Tuhan. Setuju? Doa selalu membawa kita dalam pertobatan, doa selalu membawa kita mengenal karyanya, doa selalu membuat kita menikmati Tuhan, doa selalu membuat kita terlibat dalam rencananya, doa akan selalu membuat kita bertumbuh. Wow. Nah kalau tadi kan gini, jauhkanlah kami dari pencobaan, ya kan? Nah terus kalau kenyataannya kadang-kadang kita terus kena masalah. Gak gampang, hidup berat, ya kan, macam-macam. Terus saya soalnya mau ngomong putus, misalnya gitu kan, gara-gara ngeliat sini, putus, udah doa, putus juga, direbut kakak rohani, misalnya gitu kan. Terus gimana? Boleh nggak kita menyatakan kekecewaan? Boleh nggak kita ngomong, Tuhan aku kecewa loh sama keputusanmu. Aku harus tuh, tapi aku nggak tahu, aku nggak mengerti, aku putus asa. Nah saya mau beritahu, 60% dari kitab Mazmur itu isinya ratapan, isinya mengeluh, 60%. Jadi Mazmur jangan pikir, kita harus kayak pemazmur, memuji Tuhan, bersyukur terus sama Tuhan. 60% isinya ratapan. Kenapa engkau meninggalkan aku? Waktu aku begini engkau diam saja, engkau membiarkan. Kenapa orang berdosa lebih baik hidupnya? Itu 60% dari Mazmur, isinya kekecewaan, isinya mengeluh, isinya ratapan kepada Tuhan. Alkitab itu luar biasa loh. Kalau saya bikin Alkitab, saya akan hilangin yang gitu-gitu. Supaya jangan kelihatan Daud meratap, Daud mengeluh, ya kan? Yang ada gini, terpujilah engkau Tuhan, kau Allah yang adil dan mahal. Allah enggak selalu dipuji. Tapi 60% lebih banyak dari pujiannya. Yang diizinkan ratapan. Dengan kata lain Tuhan mau bilang nih, kamu tuh anakku. Aku bapakmu, enggak apa-apa. Kalau kamu kesal ngomong aja. Ngomong aja, tidak apa-apa kecewa, tidak apa-apa marah. Bahkan Daud, Yeremia, Elia. Cuma 3 yang saya sebut. Ada masihnya lagi, banyak lagi. Asal tahu, Daud, Yeremia, Elia pernah doa seakan-akan mereka minta mati. Lebih baik aku tidak dilahirkan saja kalau gini. Saya tambahin Yunus, minta mati Tuhan, lebih baik aku mati saja Yunus. Saya cuma mau tambahin siapa lagi, ternyata banyak nabi-nabi hamba-hamba Tuhan sempat doa minta mati. Dengan kata lain apa? Ini hubungan yang erat. Kalau kamu marah, kamu kecewa, ngomonglah. It's okay, Tuhan terus tidak cambuk kamu. Dia yang akan menguatkan kita. Dia yang akan meneguhkan kita supaya kita jatuh dan tidak terpeleset. Yang setuju kata amin. Yang terakhir, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diingatkan bahwa gini loh, dalam segala doa kita bahwa Dia Allah yang paling berkuasa. Tidak ada yang mustahil dengan Dia, tidak ada yang gagal dengan firman-Nya. Yang setuju kata amin. Bagus sekali kemarin saya dengar anak muda satu khotbah bagus. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Kemarin Dudung bikin acara tuh bagus itu. Jadi masih umur 32, tapi ini dia bilang ini, dia membayangkan nanti di surga, wah di surga dia, saya bilang kok surga bayangan ini. Dia bilang, oh iya dong, surga tuh nanti penuh dengan teknologi. Kalau lebih katrok dari dunia yang sekarang, masa surga lebih kacau, di dunia aja lebih maju, surga mundur. Saya pikir benar juga ya. Saya gak pernah kepikir begitu. Dia bilang nanti bagian saya adalah memerintah bersama Tuhan,
bagian kita memerintah, mungkin nanti saya akan ditugaskan di planet B, planet A. Benar juga ya. Karena buat generasi sebentar lagi pergi keluar angkasa hal yang biasa. Terus nanti masuk surga, kita jadi tidak bisa pergi keluar angkasa. Oh, Tuhan ketinggalan zaman. Tuhan kalah pintar sama manusia. Saya pikir, benar juga ya. Saya ngeliat gini, generasi baru akan melihat kekekalan lebih advance dari kita. Saya ngebayangin surga itu kalaupun ada bangunan plain. Nah maksudnya plain, emas, plain, kudus, wih, tapi plain. Mereka penuh teknologi, nanti ke sini, alat transportasinya. Benar juga, masa di sana kita jalan kaki? Pakai kuda lagi? Saya kepikir gitu. Wah, ketinggalan. Tapi lewat ini, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang luar biasa. Gak tertebak. Generasi ke depan 10-20 tahun lagi akan bercerita yang lebih advance tentang seperti apa Tuhan. Dan saya pikir ini, apa yang kita lihat sekarang belum seberapa. Ya kan? Tuhan bukan Tuhan pada zaman kita, Dia Tuhan segala zaman, termasuk masa depan. Terakhir jadi begini. Jadi, apakah Tuhan masih bicara secara pribadi? Yes. Oke. Tapi no juga, maksudnya apa? Secara pribadi itu gini, dia enggak sembarangan. Bukan semua yang di hati saya gini, tar dulu, kadang-kadang itu suaramu sendiri. Ya kan? Tapi yes, Tuhan masih bicara secara pribadi. Tapi no maksudnya kamu harus hati-hati. Jangan semua dibilang itu dari Tuhan. Prinsipnya apa? Doa Bapa kami itu perlu kamu renungkan. Sehingga dari situ kamu tahu mana ini Tuhan yang bicara apa bukan. Yang kedua, apakah Tuhan masih bicara lewat orang lain? Yes, but no. Kalau dia ngomong sembarangan tidak ada dalam firman Tuhan, no. Kalau dia bilang Tuhan akan membuat kamu makin kaya dan makin kaya lagi. Yes, bisa jadi, tapi no kalau itu buat dirimu sendiri. Kalau Tuhan bilang ini, Tuhan akan memberikan kamu pasangan yang baru, yang kamu akan dapat 2 sampai 3 lagi. No. Kalau ada yang bilang surga terbuka, tertutup, no. Ya, saya pernah pendeta terkenal lagi khotbah, orang saya udah pernah cerita kan, dia telepon saya ulang supaya saudara dia telepon di tengah KKR karena suaranya pastor saya mau tanya, saya mau memberi semua buku tabungan saya, menurut pastor gimana? Oh bagus, saya bilang, tapi pulang dulu ngobrol sama istri, sebulan lagi uji, sebulan lagi kalau masih begitu kasih. Oh, kok sebulan lagi? Iya uji dulu aja. Oh, tapi pendetanya ini baru bilang sebentar lagi tertutup pintu surga. Ah sudah gak usah dengar itu. Tapi yang khotbah tahu gak siapa? Sini, ya biar aja mau dia mau siapa yang khotbah. Kalau dia ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, no. Saya jamin di dalam nama Yesus surga tidak terbuka terus. Dia akan terbuka terus buat kita anak-anaknya di dalam nama Yesus. Wajar untuk kamu berdoa dulu. Pulang aja ngobrol sama istri, doa dulu. Kenapa? Sebab di gereja kami dulu juga pernah ada di kantong persembahan dulu gitu, masih kantong persembahan ada kunci mobil. Oh kita suruh haleluya. Besoknya orangnya datang minta balik saudara. Kemarin emosi katanya. Jadi balikin lah, masa enggak ya kan? Tapi maksud saya uji aja. Kalau setelah 1 bulan emosimu reda masih benar tuh kehendak Tuhan, ya oke. Tapi enggak usah takut ini, takut itu. Tapi kata Pak Pendeta, sudah jangan yang ditakut-takutin. Yes but no, kalau ditakut-takutin enggak usah dengar. Karena suara Tuhan enggak perlu menakut-nakutin kita. Setuju? Enggak perlu ngiming-ngimingin, enggak perlu ngancem-ngancem. Kalau memang Tuhan mau begitu, kita mau belajar taat. Yang setuju kata amin. Boleh minta tanda? Yes, but no. Boleh-boleh aja dia Bapak kok. Ya kan? Pap ini benar enggak Pap gini-gini. Anak saya juga kadang-kadang nanya bolak-balik. Terus kamu kurang ajar ya nanya bolak-balik. Kan enggak juga kadang-kadang saya tahu. Ya memang saya tahu ini keputusan yang besar yang saya harus. Iya. Pertanyaan kita kan? Iya, Papi mesti ngomong berapa kali lagi? Iya. Tapi boleh enggak minta tanda? Boleh. Cuma jangan
Maksudnya gini, jangan muji Tuhan atau memang nggak mau nurut. Nangkep ya? Adik saya ya kan, dia waktu kami baru bertobat, pertama dia belum terlalu bertobat, dia bilang, Tuhan gua nggak percaya engkau tuh ada ya, boleh nggak saya minta tanda satu ya. Kalau gelas ini dia taruh di kamarnya, kalau gelas ini besok ada airnya, berarti engkau Tuhan. Besok paginya ada airnya. Karena dia lupa tutup jendela. Serius, dia lupa tutup jendela, hujan, ada air. Terus dia nanya, ini gue yang kebetulan atau Tuhan? Nah kan kamu minta tanda kamu bingung sendiri. Ya kan? Yes but no. Nggak maksud saya? Hati-hati yes but no. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terus nanti kamu bingung sendiri. Karena tanda kadang-kadang juga tetap kamu akan meragukan lagi dari sisi yang lain. Ya kan? Saya 3 dokter bilang cancer di apa namanya? CT scan cancer. Sampai Singapura. Oh bukan. Dasar dokter Indonesia memang. Loh, kok bukan mujizat? Nggak bersyukur, terima kasih mujizat terjadi. Tapi gini, emang dokter, loh saya harus akui bisa salah diagnosa. Bisa, tapi bisa juga mujizat. Setuju ya? Dua-duanya dong diomongin. Makanya gini, yes but no. Karena bahkan mujizat terbesar pun kita bisa-bisa. Tapi ya itu dia, namanya otak manusia. Ya. Apa tanda bahwa itu jawaban dari Tuhan? Apakah perasaan damai? No. Perasaan damai itu sangat tidak bisa andalkan. Alkitab bilang hati manusia itu licik. Jadi apa tandanya itu dari Tuhan? Firman. Sesuai firman. Kalau dia sesuai firman, walaupun hatimu gelisah, dia itu dari Tuhan. Tapi kalau dia melanggar firman, walaupun kamu damai, itu bukan. Karena Tuhan enggak. Tapi firmanmu bilang ini, ya salah dulu itu. Ya kan, gue udah bilang Daud jangan gitu nulis ya, dia tulis gitu. Aduh salah. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan enggak bertengkar dengan dirinya sendiri, setuju? Nah maksudnya, saya salah itu Matius salah tulis, enggak. Dia tulis begitu, dia selaras dengan semuanya. Ya, perasaan hati-hati, dalam perasaan damai pun belum tentu itu dari Tuhan. Sedamai-damainya, aduh Tuhan damai banget belum tentu. Nanti kamu suatu kali ngalamin, udah damai lagi, damai-damai, tahu satu telepon masuk saja, damai hilang. Langsung, loh katanya tadi dari Tuhan, kok langsung hilang? Nah, itu cuma mainan perasaan. Yang kekal apa tandanya? Firman. Makanya yuk renungan firman, baca firman, mengerti firman. Tuhan akan jawab sesuai firman-Nya. Amin. Selamat berdoa, berdoalah yang semangat, berdoalah yang rame, berdoalah yang apapun juga, berdoalah yang tenang, berdoalah yang diam, apapun cara berdoamu, mengertilah prinsip dalam doa Bapa kami. Maka doamu akan powerful. Tuhan berkati ya. Kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, buat kami mengerti doa itu bukan sekedar luapan emosi kami. Doa juga bukan sekedar kami mencari ketenangan batin semata. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah cara Tuhan melibatkan kami dalam rencana-Mu. Doa adalah cara Tuhan mengubah kami, mempersiapkan kami. Doa adalah supaya kami terus sadar bahwa kami adalah anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapa kami yang di surga. Doa akan selalu membawa kami hidup dalam pertobatan. Dikuduskanlah nama-Mu. Doa akan selalu mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Doa akan selalu mengingatkan bahwa hidup ini bukan, it's not about me. It's all about God. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Doa akan selalu mengingatkan kita betapa kasih Tuhan selalu mengampuni kita. Dan mendorong kita untuk mengasihi yang lain. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang pada kami. Doa akan selalu mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Kerajaan yang akan memerintahkan jadi nyata dalam segala zaman. Karena dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu. Ku minta jemaat ini boleh terus bertumbuh Tuhan. Baik kualitas, jumlah, ku memberkati dalam nama Yesus.
pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti Tuhan. Tambah-tambahkan mereka juga sebab mereka perlu jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati secara materi juga Tuhan gereja ini. Supaya mereka boleh jadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberi persembahan. Biarlah kami boleh memberi bukan karena kami takut, bukan karena kami diiming-imingin. Tapi kami memberi karena kami sadar Tuhan tidak pernah tidak memberkati kami. Tuhan tidak pernah berhenti baik buat kami. Karena itu kami mau memberi dengan sukacita. Karena kami mau terlibat dalam pekerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Wow. Siapa yang hari ini belajar banyak saudara? Boleh angkat tangannya? Ya, kita belajar berdoa saudara ya. Kita bagaimana kita harus berdoa. Nah saudara, buat saudara yang mau belajar lebih dalam lagi, yuk hari Rabu gabung sama kita di CLCC ya. Sekalian saya mau ambil kesempatan, mau bilang terima kasih ke Andi ya, udah kasih tempat buat kita doa. Setiap hari Rabu jam 7. Jadi saudara ya, saya mau ngajak saudara yang mau belajar berdoa lebih dalam. Yuk kita ikutan sama-sama doa hari Rabu jam 7 di CLCC saudara ya. Kita belajar sama-sama bagaimana kita berdoa, seperti apa. Kita praktekkan apa yang tadi Ko Andi khotbahkan ya saudara ya. Ada amin? Oke, saudara saya bawakan beberapa pengumuman. Untuk saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa berikan dengan secara online. Dengan QRIS yang ada di depan bangku saudara atau mungkin di belakang. Boleh saudara lakukan. Nah, untuk saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara bisa masukkan dalam kotak putih ketika nanti saudara keluar. Ya. Dan kami terima kasih untuk semua yang saudara berikan, karena ini kami pakai untuk operasional dan untuk memperbesar kerajaan Allah di tempat ini. Ya. Oke, next. Nah, saudara. Hari Jumat tanggal 29 November saudara ada Vision Night buat teen service saudara ya. Jadi di The Hub lantai 3 di Pascal saudara, untuk anak-anak yang teen hari Jumat tanggal 29 ada special Vision Night. Jadi saudara buat anak-anak teen pastikan hadir, ajak teman-temannya dari di sekolahnya yang mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin masih belum sungguh-sungguh cari Tuhan, ajak mereka ya. Nanti akan ada Pastor Jeremia Noah yang akan membagikan Vision Night. Oke, next. Nah sudah Sunday service saudara, kita akan tanggal 1 Desember berarti minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kusika saudara ya. Dia adalah Vice President dari IFGF Region 4 saudara ya. Southeast Asia and Arab. Wow. Dan discipleship pastor of IFGF di Kuta Bali, saudara. Jadi kita akan dilayani, saya percaya ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa dan kita akan diberkati. Karena itu saudara catat minggu depan, pastikan saudara hadir kembali di tempat ini, lantai 5 jam 10 pagi, on time di Aston Pastor saudara ya. Ajak teman-teman, ajak yang lain juga, karena kami percaya bahwa pasti kami akan diberkati. Kita semua akan diberkati ya. Ada amin? Jadi pastikan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kusika. Oke, next. Nah saudara, acara spesial kita. Ayo, mana tepuk tangannya dong. Ya,
tanggal 15 Desember kita akan merayakan Natal bersama di Arya Duta jam 5 sore acaranya dan open door akan dilakukan jam 4.30. Pastikan saudara hadir lebih awal, mungkin saudara bisa foto-foto, bisa beramah tamah dulu di sana saudara ya sebelum acara. Nah kita akan lakukan ini di Arya Duta ya saudara ya, tanggal 15 Desember dengan judul The Greatest Gift. Nah saudara, pendaftaran masih dibuka buat saudara yang mau ngajak teman-temannya, mau ngajak saudara-saudaranya, saudara masih bisa. QRIS masih ada, nanti akan dibagikan juga dan di depan sana ada QRIS-nya. Saudara boleh foto juga untuk dibagikan. Jadi tempat masih ada, saudara bisa mendaftar. Dan buat saudara yang sudah mendaftar, saudara bisa ambil tiketnya hari ini. Nah untuk yang saudara-saudara yang tergabung di dalam CF, saudara akan mengambilnya melalui ketua CF saudara. Jadi saudara jangan ngantri di depan, cari ketuanya. Kalau ketuanya nggak hadir nanti baru kita tanyakan ke ini ya, ke yang bagian tiketing. Tapi kalau yang sudah tergabung, saudara ambil melalui ketua CF masing-masing. Ya, jadi kalau saudara dan yang lain saudara boleh ambil tiketnya hari ini. Ya, jadi demikian pengumuman. Nah, buat saudara yang pertanyaan berikutnya adalah boleh tahu siapa yang baru pertama kali hadir hari ini ibadah sama-sama di kita? Boleh angkat tangannya? Ada yang baru? Ada? Wow, selamat datang. Selamat datang di Christ Culture. Saya undang lagi ya buat saudara untuk datang lagi minggu depan ibadah sama-sama lagi. Welcome di Christ Culture. Saya harap saudara bisa enjoy ibadah bersama-sama dengan kami. Yuk, inilah saatnya siapkan hati untuk kita terima berkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya mau undang saudara-saudara semua untuk boleh bangkit berdiri dan nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dia layak terima kemuliaan, pujian dan hormat. Bapak Surgawi, terima kasih Kau berbicara pada hati kami. Terima kasih kalau kami boleh diajar berdoa. Kalau minggu lalu kami belajar Roh Kudus dan Roh Kudus kami mau ini menjadi momen kami bersekutu erat dengan Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga setiap kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami. Jemaat boleh angkat tangannya. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau. Dia telah dimeteraikan, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hatimu. Dia yang akan menuntunmu dan membawa engkau mengerti firman-Nya. Dan dari firman-Nya engkau diubahkan dan berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Engkau diberkati menjadi saksi Tuhan. Di tempat di mana engkau berada, di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu, di rumah di mana engkau ada. Engkau menjadi tempat di mana orang-orang melihat Yesus yang tidak terlihat. Dan setiap jemaat yang telah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan,